Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua layer pada TCP/IP, yaitu application dan transport ya. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang network layer ya. Jika teman-teman ingat di episode layer tadi ada banyak sekali, ada HTTP, ada SMTP, ada POP3, ada IMAP, ada SSH dan lain-lain. Kemudian di transport layer itu ada dua, yaitu di CP dan UDP. Adapun untuk di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP ya. Jadi network layer hanya ada satu, yaitu IP. Yang biasa digunakan yaitu IP ya. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang IP address ya, bahwa IP address itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi agar antar komputer itu bisa saling komunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address ya. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address itu ada dua versi. Ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita akan fokus pada IP versi 4 dulu ya. Adapun untuk versi 6 nanti ada section sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Jadi sekarang kita akan fokus ke IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama kita akan bahas tentang addressing terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi di sini seperti halnya kita dengan teman kita, kalau kita mau komunikasi dengan teman kita, kita pasti butuh nama untuk memanggil dia ya. Begitu juga dengan komputer pada suatu network atau jaringan ya. Mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi ya. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address ya. Jadi contohnya di sini ada komputer 1, ada komputer 2. Komputer 1 IP-nya adalah 192.168.1.1. Komputer 2 162.168.1.2 ya. Jadi ini persis dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Kemudian routing ya. Kemudian routing ya. Jadi routing ini adalah salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP ya pada layer 3 atau network layer. Nah, routing itu cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos ya. Jadi contohnya nih, kita misal ada di sini. Jadi ini kita ya. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke teman kita ya. Dalam hal ini teman kita ada dua, ada A dan ada B. Misal seperti itu. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke kedua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke A,
ada surat yang ditujukan ke B. Nah, ketika kita mengirimkan surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos di dekat rumah ya. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut ya, tentunya. Selanjutnya surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat ya. Seperti itu ya kan ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mengirim surat, maka surat tersebut akan kita taruh di kotak pos ya, terdekat ya. Di kotak pos di depan rumah kita ya. Kemudian nanti suatu saat akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut, akan dibawa ke kantor pos ya, kantor pos terdekat. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat dia akan mengolah surat kita ini ya. Dia akan melihat surat kita itu ditujukan ke mana ya. Dalam hal ini ada yang ditujukan ke A, ada yang ditujukan ke B ya. Selanjutnya kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini kita bisa lihat ada A di sini, kemudian ada B ada di sini ya. Nah, nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekatnya melalui mana ya. Nah, dalam hal ini untuk mencapai A ini yang terdekat itu tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan langsung kirimkan ke address A atau ke teman kita A ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini itu ada 2 jalur ya. Kita bisa melewati pos 2 seperti ini, kemudian langsung ke address A. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, kemudian ke pos 4, kemudian ke pos 2, baru ke A. Nah, tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi gak efektif ya. Yang efektif tentu saja dari kantor pos 1 itu langsung ke kantor pos 2, langsung dikirim ke address A. Nah, ini tugas dari kantor pos ya. Jadi kantor pos akan menentukan jalur terbaik untuk sampai ke tujuan ya. Bisa dimengerti ya teman-teman. Begitu juga dengan surat B ya. B itu ada di sini. Nah, untuk sampai ke B itu sebenarnya kita punya 2 jalur juga ya. Dari pos 1 kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6 dan sampai ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6 dan sampai ke address. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang lebih efektif itu langsung ke pos 2, kemudian pos 5, pos 6 langsung ke address ya. Karena kalau ke pos 2 itu hanya melewati 1, 2, 3 ya, hanya melewati 3 kantor pos ya. Sedangkan kalau melewati pos 3 itu melewati 1, 2, 3, 4 ya. Harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini tentu saja lebih efektif melewati jalur yang atas ya. Nah, ini adalah gambaran dari routing. Di jaringan komputer itu juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan ya.
Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu ibarat adalah router ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang router juga ya, teman-teman. Yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network ya. Kalau teman-teman ingat. Nah, dalam ilustrasi ini tadi kantor pos ini kalau di jaringan komputer itu adalah router. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos ya. Yaitu ketika dia menerima suatu data, dia akan melihat data ini ditujukan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut ya. Mirip dengan kantor pos ya. Oke, jadi ini adalah dua fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer ya. Yang pertama kita bahas tadi adalah addressing, yang kedua ini adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan di network layer ini. Pada video berikutnya kita akan membahas dua layer terakhir sekaligus ya, yaitu physical layer dan data link layer ya. Sampai jumpa di video berikutnya.